Bunda Febri dan teman-teman semuanya akan mengajak anak Bunda kegiatan. Kira-kira apa ya? Sebelum itu kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Bunda, hari ini tema besar kita apa ya? Good job, betul tentang pekerjaan. Tema kecilnya tentang apa ya? Betul sekali, tentang petani. Nah, berhubung dengan petani, Bunda Febri dan bunda-bunda sekaliannya akan mengajak anak bunda semua di sini. Lihat ya, di belakang ini ada kebun. Di sini kita akan bercocok tanam. Wah, kira-kira cocok tanam apa ya? Oke, ini lokasinya di Patraganik 3 di Pelaju. Mau tahu kita bercocok tanam apa? Oke, saksikan ya. Pada punya semua Patraganik 3 ini dulunya areal TPA, tempat pembuangan sampah akhir tapi yang ilegal, mulai dari zaman Sinimprek, jadi mungkin sebelum Bunda lahir semua ini sudah beli. Dulu ini adalah pembuangan sampah tahun 75-an, tapi limbah B3 bersama pembuangan minyak arealnya sekitar dulu di zaman Belanda sudah diempatkan area ini tuh. Kemudian dari sini baik berupa Pertamina, kemudian tahun 80-an ditutup pembuangan limbah B3 karena limbah B3 itu ada sisa minyak, kemudian dibakar di sini karena mengganggu penerbangan, ditutup, kemudian jadilah pembuangan sampah rumah tangga sampai 2010. Dulu sampah di sini dibunuh seperti rumah, sampai jalan-jalan. Kemudian ini dikenal kampung setan. Ya, kalau dulu Bunda sebelum ini berdiri, ya orang bilang tempat jin buang anak ya, tapi jin kan tidak pernah buang anak, karena jin itu sayang dengan anaknya. Jadi ya tempat kejahatan lah, sebelum kejahatan. Akhirnya karena saya dulu tinggal di Sumberbu, kebetulan kerjanya di bidang pupuk di industri di Indralaya, waktu itu saya ngelihat kok sampah dibuang ya. Akhirnya saya mencoba mengajak Pertamina untuk lebih peduli ya. Akhirnya Pertamina mau membangunnya dengan catatan waktu itu di dalam kilang. Saya bilang saya tidak mau ke dalam kilang karena di kilang itu tidak ada masjid atau musola ya. Masjidnya bersih. Akhirnya mereka mengalah, dibangun di dalam komplek. Saya bilang saya tidak mau di dalam komplek karena di dalam komplek itu adalah perumahan. Karena saya tidak berpikir ke depan kan akan seperti apa. Saya bilang saya maunya di sini. Akhirnya mereka mengalah, masuk 3 kali bangun. Karena sekarang masuk komplek harus pakai kartu, kayak masuk mall gitu ya. Mall kan enak tinggal mencet. Kalau sekarang pakai kartu, beruntung kita mall. Akhirnya jadi tutup. Kalau Bunda melihat sini hutan hijau, ini bukan tujuan dari niat awal. Niat awalnya itu adalah bagaimana ini tidak jadi tempat sampah, kemudian bersih ya itu dari pembuangan sampah. Karena dulu sampah medis pun di sini, karena seharusnya PT Pertamina punya inisiator yang tempat pembakaran sampah medis, tapi ternyata dibuang di sini. Ya akhirnya bertahap kita hanya dikasih lapangan, dikasih ya hanya gudang kecil yang kayak penjara, semuanya dinetrali. Dan untuk membuktikan kenapa ini hijau, inilah pembuktian dari kompos. Jadi ketika orang beli kompos, Pak, bagus tidak komposnya? Karena kompos bagus itu dibuktikan dengan dua metode, satu ilmiah secara uji coba lab kita spektroskop Indo, tapi secara praktek, secara mata kita buktikan dengan hijaunya di sini. Makanya kita waktu itu ada pohon kita tanam, ada buah kita tanam. Makanya sekarang jadi hutan. Nah, kita jadi hutan memang target kita ke depan kita sendiri ingin menjadikan ini taman edukasi dan taman edukasi. Di mana di sini sebenarnya tadi saya bangun outbound, tapi karena waktu itu belum ada pohon kita bubarin. Karena ke depan kita ada penangkaran kupu, jadi sekarang lagi yang stop lah itu. Nah, penangkarannya rusak. Harapannya kita ke depan ini ada rumah pohon, ada outbound, tapi bukan taman wisata ya, yang akhirnya hanya menjadi taman musim.
harapannya ini ke depan jadi taman buah, taman edukasi ya amal. Kalau buah-buahan di sini sudah lengkap ya. Mungkin sudah hampir 30 jenis. Bahkan dulu irigasinya ada irigasi sprinkle yang air irigasi tetes dalam 1 jam mati dulu di bawah itu kita alirin 38 liter. Tapi karena kampung setan tadi, karena bahan kepala semprotnya itu adalah kuningan, maka habis semua hampir 500 butir. Pipa-pipa pun habis ya. Kalau sekarang kita belum bisa dijadikan kebun buah karena buah yang ada sekarang hanya buah amal. Kayak mertua ini melebat buahnya. Maka ketika Bunda kesini ingin kunjungan panen tidak bisa di sini karena di sini kita yang tanam buahnya orang lain yang panen. Jadi kita hanya bisa menikmati buahnya, tidak menikmati buahnya berbuah. Makanya sekarang kita lagi fokus di taman surga. Buah-buahan Al-Quran seperti zaitun, kurma, dan anggur, ada kiwi di depan itu kan. Kurma pun lagi penanaman. Kalau tin kita udah mulai kan. Kiwi, kalau anggur kemarin kita tanam 50, tapi kalau buah yang orang sudah tahu pasti susah untuk estimasi. Tapi ya kalau kita takut berbuat maka ini tidak akan seperti ini. Jadi kalau Bunda mau datang ke sini ngikutin kami ya itulah yang selalu ada. Tapi ketika berkeinginan yang nggak cocok tanaman itu ketika bukan waktunya, Bunda harus menyiapkan sendiri di sini. Kayak pengen tanam cabai, aku kan bilang kemarin ada biaya yang harus dikeluarin. Ketika belajar pupuk tidak, karena di sini juga ada duren kita ada duren. Kalau mungkin setahun 2 tahun ke depan ya. Maka kalau pengen kunjungan ke sini, enaknya jadwalnya bukan kalian yang menentukan, tapi kami. Karena kita juga ada sawah, tapi sekarang lagi musim pembersihan sawah. Tapi kalau buah-buah yang bisa kita panen, pisang, seperti kayak dogat, sampai juga mungkin kamu bikin pisang ya, kapanpun ada. Tapi kalau buah yang kayak lengkeng, di sini ada punya jambu air. Ya tahunan susah untuk kita juga. Jadi itulah sekilas tentang Patraga Nikunda. Jadi kami di sini fokusnya adalah buat pupuk. Hijau di sini adalah barokahnya buat lingkungan. Harapannya ini jadi amal kan. Kalau mau jadiin untuk menghasilkan uang kayaknya tidak. Tapi bisa menghasilkan oksigen yang baik untuk membantu lingkungan. Mungkin ya itu yang bisa dirasakan sekarang. Udaranya sejuk, banyak kupu-kupu. Nah di sini karena hijau, banyak ulat, banyak capung, banyak belalang. Itu ada satu komponen kupu-kupu. Ada kupu-kupu pasti ada capung, ada belalang, ada ulat. Karena belalang itu adalah mata rantai siklus makanan. Jadi kalau makanan alam itu adalah ular makan kodok, kodok makan apa. Nanti di dunia kupu-kupu nanti kupu-kupu jadi ulat, ulat jadi kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu menetas larva, larva itu dimakan oleh belalang. Kemudian belalang itu menaruh apa? Telurnya di kupu-kupu untuk merusak ekosistem itu. Kemudian capung itu adalah satu jenis dengan kupu-kupu dalam hal kehidupan. Bedanya kalau capung itu adalah dari binatang air, kepompongnya di air Bunda. Kalau kupu-kupu di darat, bedanya di situ kepompong. Tapi kalau tidak ada kupu-kupu maka tidak ada capung. Karena itu indikasi lingkungan paling terbaik untuk oksigen. Hari ini kita coba nanam cabai, benihnya, kemudian memindahkan yang sudah di periode kecil ke periode besar, kemudian belewa. Di luar itu, kalau Bunda mau membuat kenangan di sini dalam bentuk menanam pohon untuk ini, kita sediakan pohon. Nanti kalau mau jalan-jalan, silakan jalan-jalan. Kalau mau panen pisang, banyak pisang. Nanti kita memodalkan juga banyak. Nanti kami tidak membatasi kunjungan kalau di sini. Kami tidak membatasi. Di luar kegiatan yang sudah selesai, silakan kita mau Bunda mau ngapain, silakan kita siap dampingin ini.
Iya bunda, ini kompos, kemudian dimasukin di polybag. Komposnya terbuat dari rumput, bahan-bahan organik seperti daun, rumput, kemudian ranting. Tapi di sini tidak ada sisa makanan rumah tangga ya, karena sudah terpisah di sini. Karena sisa rumah tangga itu tidak bisa diolah bunda, karena dia udah ada kimia rumah tangga seperti Sasa dan Masako itu. Kemudian polybagnya di ini bunda, dihentakkan supaya padat bunda. Penuh bunda, penuh. Satu bunda 2 polybag ya, karena satu orang menanam 2 bibit melo, belewa dan cabai. Nanti belewa itu bulan Ramadan bisa dipanen kalau bunda bisa ngerawatnya. Enggak, itu dibawa pulang nanti untuk di sekolah. Satu bunda 2 polybag. Ya, timun suri kalau Jakarta. Ada kotoran hewan juga tuh bunda. Ya. Bunda Is, say hello. Menanam ya hari ini anak-anak muda, teman-teman semua. Nanti bonsai ada di situ kalau bunda mau lihat, mau diikutin. Kita bonsai biasanya tidak di itu tuh taman ini bunda. Kalau bonsai kita jual langsung biasanya. Iya. Sejauh ini sudah ada yang jual yang ada Banyak sudah. Bahkan saya lebih tertarik yang di karang malahan. Yang tumbuh di batu-batu karang kayak gunung. Karena ya di batu karang, nanti batu karang tuh ditaruh di pot memang. Di situ banyak nanti contoh-contohnya. Kalau kelapa itu banyak nah. Contoh kelapa, ya pohon-pohon, kemudian kayak jeruk kimkit itu obat batuk kan, obat herbal. Sudah bunda. Saya sudah penuh 2. Itu kita jadi dulu bunda, seperti itulah ukurannya. Kita ambil bibitnya. Ini satu bunda, satu nanti diajari bagaimana memindahkan pot yang di dalam polybag ini bunda, lebih kecil ke lebih besar. Memindahkan bibit. Satu bunda pegang dulu satu yang kan bunda. Dikeluarin, jangan sampai hancur bunda ya. Jadi kalau hancur gimana? Nanti mati. Ininya, tanamannya. Ya, nah terus ini diaduk lagi, taruh ini. Nah, baru ditimbun lagi dengan tanah. Ini belum sudah bunda, sampai ini berdiri. Sampai penuh ya? Ya, sampai penuh. Guys, kita mau menanam. Itu di ini bunda, tengahnya di. Nah, jadi bunda harus potong mau tak mau bunda. Nah, siapa yang mau? Aku tak nanam. Baru dipotong bunda. Jadi bunda harus cara harus potong. Itu nah, ini kan tetap. Kemudian ini iya lagi, ini dinaikin lagi sedikit. Terancam mati. Lagi ini bunda, ini sampai batangnya 2 jari bunda ya. 2 jari batang harus tenggelam. Ini bisa berdiri. Oke, jadi ditambah air sayang. Iya ditambah. Ya ditambah memang bunda. Ini kan, nah, sampai berdiri bunda. Nah, udah jadi. Nah. Aqua boleh bunda gunting.
Itu polybag. punya aku yang beda ya. Ya. Tandai. Oh ya Allah, nah. Ini hamanya Bunda, ini sangat harus hati-hati karena ini mudah patah. Ini hamanya belalang dan bekecot biasanya. Di dalam. Bekecot itu sejenis apa ya? Ciput. Tadi bekicot mana Mbak Isi? Di dalam situ. Ini itulah Bunda, karena ini tanahnya tanah sawah, jadi dia kurang padat. Ini bisa hancur deh kalau ini. Bagian bawahnya sebentar. Nah, Ya, silakan pakai itu. ditambahin nah. Pak Yusuf saya tambah. Nah, Bunda masing-masing ambil satu. Digunting dulu bagian ini ya, Yang udah dipotong. karena keras. Hai teman-teman, anak-anak Bunda, ini Bunda sekarang lagi mau menanam tanaman belewah atau timun suri. Nih dari tadi masukinnya di wadah ini ya, polybag aqua. Akan kita pindahkan di polybag yang besar seperti ini ya. Tuh, tambahin lagi tanahnya, ulamin ya. Iya memang. Oke, pakai tangan teman-teman. Jauhnya. Padat ya, biar padat tanahnya. Boleh kalau sudah Bunda. Kalau yang ini tanaman cabai ya, dan yang ini belewah atau timun suri. Jadi kalau contoh kates itu di dua jari di awal, dua jari di ujung itu dibuang dulu, katesnya dipotong. Potong yang diambil hanya di tengah-tengah Bunda, 4 jari dari tengah badan. Biji yang diambil hanya biji, kemudian direndam, kemudian diseleksi lagi Bunda. Tidak semuanya. Mau biji bisa jadi biji kan. Kemudian kalau bahasa kami dalam pertanyaan itu kalau kates yang di ujung itu ditino biasanya. Yang di tengah yang tangkap tuh berarti jangan kamu tidak Dini lah nak robo Dini. yang diambil yang betinonya, yang dibuang betino. Nah ini Bunda, salah satu Banyak berbuah kan. yang mengungkapkan ini Bunda. Kalau jantan yang ke atas juga. Ini jangan kamu ini refleksi. Ini anggaplah Bunda penyemaian di tanah. Kita kalau nyemai biasanya di tanah langsung Bunda. Karena Bunda mau bawa balik nanti mau pulang kan untuk diambil videonya mau tumbuhnya kan. Anggaplah ini medianya. Ini tumbuhan Bunda. Bunda yang bekerja, kami nggak pasti. Kalau menyemai di tanah itu yang tumbuhnya berapa persen? Kenapa? Karena dia banyak hama Bunda. Coba ngomong. Nah, Bukan menanam ya, menyemai Pak menyemai ya, ya. ditabur Bunda. Tabur biasa aja. Ya, di rata. Nah, itu banyak itu. Tabur kelapa. Pinggir-pinggir ini. Biasanya yang hidup yang gitu yang jadi berapa? Nggak bisa ngitung halus. Tapi persentasenya itu kira-kira. Iya betul. Tidak bohong kan? Nah, sekitar 80% ditutup lagi Bunda. Oh ditutup Pakai lagi. tangan Bunda. Iya. Jadi teknik menutup seperti itu. Oh gitu diuruk ya. Ininya emang tanahnya emang harus penuh kayak gini Pak Yusuf. Nah ini kan anggaplah nanti kan dia tumbuh akarnya Galengan. sini. Tumbuh Kalau akarnya. di- Kalau kalau di- tipis tidak bisa. Oh, Tidak bisa oke, berdiri. kita- Berarti kalau bayangkan sedang menabur coklat Di tanah yang di apa? Tanah nian dia harus digaleng dulu. Digundul. Iya, digundukin. Iya. mau Digembur. menimbun. Kalau sudah Benih itu yang sudah kita biasanya tabur Bunda, di atas kalau di dalam tanah tadi. penyemaian bibit seperti ini, kita kasih poradan biasanya. Apa poradan? Poradan itu adalah pengusir semut Bunda atau kapur ajaib. Oh, Ini bibit ini paling senang di biji ini semut, belalang, binatang-binatang kecil. Nah kemudian Bunda tutupi pakai rumput. pakai rumput.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lumayan Pak, itu pakai Jadi fungsi ini adalah Risman yang menjaga edit, kelembapan bunda. Jadi kalau bunda nyiram, kalau bunda tidak pakai rumput atau ranting itu dia akan langsung lari kan. Kali ini kan kita nyiram rumput. Fungsi menyiram bunda ini fungsi menyiram, kemudian dia akan tetap terjaga lembabnya, tetap terjaga karena terlindungi dari ini. Bahkan kalau di tanah biasanya dibuat pondokannya nih. Oh iya. Atap-atap itu kan bunda. Pakai yang jaring-jaring tidak juga. Tidak harus. Jadi intinya seperti ini bunda penyemaian, nanti baru proses penyiraman. Nyiramnya itu tidak Tunggu gitu keluar gitu Pak ya. Iya, nanti kalau sudah 2 minggu diambil, dia udah tunas tumbuh semua. Ini kalau yang tumpukan ini dia tidak nganggu pertumbuhan Tidak, benih. tidak. Oh. Karena kita ngambil hanya tumbuh tunas, mata tunas. Setelah itu baru dicabut. Makanya nanti dikasih rumahan atap di sini. Jadi dia lebih tinggi bunda. Oh yang kayu yang silang-silang kayak gitu Pak ya? Ya. Nanti kalau sudah 4 jari dipindahin ke pelipet kecil atau botol aqua kecil itu. Berarti dia ini 3 kali proses. Ya, 3 kali proses. Nanam benih, pindahin ke polybag, baru tanam pindahin. tanah. Oke. Ada Panjang ya lagi terus. bunda? Itu beda bibit lagi tuh Pak ya? Beda. Oh boleh digabungin nih Mbak? Tidak apa-apa. Tidak bebala dia bunda. Di sini ada bawangnya. Takutnya nanti berebutan usia. Iya. Kalau dibahas di dalam. Kasih Kak dia Mbak. Kalau bunda nanti untuk menghiasi ruangan sekolah kan? Tidak apa-apa dia digabungin bunda. Desi rajin kok nyiramin. Dia nyiramnya kan cuman pagi bunda. Oh, sore aja Pak ya? Sore kan mesti. Sehari sekali bunda. Kalau sehari 2 kali kayak orang mandi busuk deh. Dari malam itu. Iya Bunda, penyiraman. Jadi cara orang kampung sangat modern ya. Biasa pakai siraman Inggris ya. Sudah selesai. Kecuali yang ini Oh bunda. begitu. Kalau ini nanti sore. Jangan sekarang. Sore. Melayu macam. Kalau dia sore, Oh, iya. dia malam. Waktunya dia tidur segar, pagi masih segar. Dan menyiram pun seperti itu. Di bawah jam 8 atau di atas jam 4 sore. Jadi di bawah itu tidak boleh. Panas. Di jam 8 sampai jam 4 tidak boleh. Ya, Di atas jam 8. Di bawah jam 8. di bawah jam 8, di atas jam 4 sore. Jadi seperti itu. Kalau menyiram pun seperti itu. Bukan berarti saya enaknya dewi. Oh iya. Balik, begawi, nyiram. Siang hari itu. Katanya ada yang bilang, katanya kalau nyiram itu kalau siang-siang banyak-banyak airnya gitu. Biar segar. Bener enggak? Kalau siang pagi dia nyiram, siang dia nyiram, malam dia nyiram. Mati bunda. Misalnya seingatnya dia siang. Tapi namanya siang tapi harus banyak-banyak airnya. Enggak, Mas. Tidak bisa ya? Besar di bawah. Itu kembang nyiram. Ini aku ini pohonnya sudah kayak itu lah yang merah-merah Pohon tadi. pagoda bunda. Pagoda? Tidak ya? Ada nanti Mbak. Pagoda tuh apa nih Mbak? Untuk apa? Enggak tahu. Nah, cabai merah merah kita. Ini untuk apa Pak pagoda ini Pak? Maksudnya buahnya apa? Ini bunda. Oh, untuk kuku. Kami ngambil ini di Untuk kupu-kupu. Kayu Agung. Terus kita kain besarnya memang kayak ini lah Pak. Besar lagi. Besar lagi. Dia radio Pi. Aja Mbak. Enggak, ada apa? Mungkin itu bunda. Hai teman-teman, sekarang Bunda Is ada di kebun yang sangat luas kebunnya. Ada bermacam-macam tanaman di sini. Nah, di sini Bunda Iis punya tanaman srikaya namanya. Bunda petik dulu ya. Nah, ini namanya buah srikaya. Hampir sama dengan singsak, tapi dia lebih manis, lebih legit lagi rasanya. Nanti
Nanti teman-teman cari ya, ini namanya buah srikaya. Mantap sekali. Nanti kita coba ya. Teman-teman, ini ada lagi nih buah srikayanya. Wow, besar sekali. Seru ya. Tuh, ini bunda ya, bunda. Bunda Dini juga ada banyak ya yang kita petik hari ini. Ada pisang, ada srikaya. Kalau ini matang nggak ya bunda? Ini belum, nanti Diperem dulu. baru nanti matang. Nanti Kalau matang tandanya gimana bunda? lembut dan warnanya lebih kuning dari ini lagi. Ya, sekarang kita mau ambil buah jambu. Nah, jambu ini ada vitamin C-nya. Kandungan vitamin C-nya sangat tinggi. Masya Allah. Ada lagi nih, sini deket bunda. Oh, kita ambil yang besar aja ya, yang sepertinya udah sedikit agak tua. Nah, tadi kita udah srikaya, kemudian jambu biji. Nanti ada apa lagi ya? Ikuti terus. Hai, kali ini kita akan memetik buah pepaya tuh yang ada di atas sana. Karena pohonnya tinggi, maka bunda akan memakai gala untuk memetiknya. Yuk kita petik yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buah pepayanya masih muda. Karena masih muda, bisa kita masak menjadi isian pempek pastel. Oke teman-teman, itulah kegiatan kita hari ini ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa kegiatan kita ya? Oke, kalau ada yang lupa, Bunda Febri kasih tahu ya. Di sini ada tanaman nih. Tadi kita tugasnya memindahkan bibit. Tuh yang ini ya, Bunda Febri liatin tanamannya. Ini bibit tanaman belewah atau timun suri. Dan satu lagi memindahkan bibit nih cabe. Ya, selain memindahkan bibit, kita menyemai juga loh teman-teman. Kira-kira tadi apa ya? Di sini nih ada tempatnya. Ini kita tadi semai itu semai cabe. Di sini ya, udah kita tutupin pakai rumput-rumput. Terus satu lagi ini kita menyemai tanaman bunga. Wah, asik ya teman-teman ya. Oke, begitulah kegiatan Bunda Febri dan teman-teman bunda-bunda yang lain hari ini ya. Bunda Febri pamit dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.